Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pak Riza, channel yang membahas tentang fisika, soal plus pembahasannya. Kita balik lagi di sini. Kita hari ini ingin membahas tentang soal-soal mengenai materi elastisitas. Yuk kita mulai saja. Oke, di sini ada soal UN tahun 2010, paket 4. Nomor 9. Soalnya itu percobaan menggunakan pegas yang digantung menghasilkan data sebagai berikut. Ya, ada percobaan 1, datanya gayanya 88 Newton, pertambahan panjangnya delta X ya. Pertambahan panjangnya 11 cm. Kemudian ada percobaan kedua, gayanya 64, pertambahan panjangnya 8 cm, dan seterusnya. Ada 3 percobaan. Jika F adalah gaya beban dan delta X adalah pertambahan panjang, maka ditanyanya pegas konstantanya, tetapan pegasnya berapa, ya kan? Nah, ini tinggal gunakan hukum Hooke aja. F sama dengan K kali delta X ya. Tinggal kita masukkan, F-nya itu boleh diganti jadi beban. W, jadinya W K kali delta X. Itu sama-sama gaya, tinggal kita masukin, pilih aja mau yang mana. Nah, misalnya 1, 2, 3 ini kalian mau pilih yang mana. Kalau dia udah suatu soal-soal yang seperti ini, harusnya dia akan dapetin hasil yang sama. Saya coba nomor 2, saya ambil data nomor 2, yaitu gayanya adalah 64 Newton, ya kan. Kemudian K-nya yang ditanya konstanta pegas itu K. Delta X-nya 8. Ingat ini dalam senti ya kan. Delta X-nya itu 8, tapi dalam cm kita ubah jadi meter. Jadinya boleh pakai pangkat aja ya, 8 kali 10 pangkat min 2, karena dari senti ke meter itu dibagi 100 jadi meter. Nanti kita masukin 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita dapat K-nya sama dengan, pindahin 8 sub min 2-nya, 64 dibagi 8 10 pangkat min 2. Ini dicoret jadinya 8. K sama dengan 8 dibagi 10 pangkat min 2. Ingat 10 pangkat min 2 boleh naik ke atas, ke di bawah naik ke atas, pangkatnya jadi positif. Jadi 8 kali 10 pangkat 2 jadi positif pangkatnya. Hasilnya 800. Nah, dapat 800 Newton per meter ya. Ada jawabannya di itu yang A. Oke, untuk soal berikutnya UN 2008 paket 4 nomor 12. Ada grafik, yaitu grafik F terhadap M. F-nya itu gaya, X terhadap X. X itu pertambahan panjang ya. Jadi banyak soal-soal itu beda-beda simbol di pertambahan panjang. Ada yang delta X, ada yang X, ada yang Y, ada yang delta L. Itu sama semua kalau maksudnya pertambahan panjang. Nah, ditanyanya besar energi potensial. Nah, energi potensial kalau masih ingat itu EP. Boleh pakai rumus, boleh juga pakai luas. Kalau luas F terhadap X atau delta X ya. Luas di bawahnya. Nah, karena soalnya ini adalah bentuk gambar, maka lebih mudah kita pakai luas aja. Kan ini Fx nih. Nah, jadi luas segitiga. Berarti energi potensial itu luasnya, alas kali tinggi bagi 2. Nah, berarti setengah, alasnya berapa? Alasnya ini nih kan, si 0,08. Ini udah meter. Jadi udah SI, nggak usah dirubah lagi. Jadi 0,08 kali tingginya berapa? Nah, tingginya adalah gayanya, yaitu 40 nih. 40. Nah, tinggal kita coret nih. Nolnya geser sekali, ya kan, geser sekali, jadi setengah kali 0,8 kali 4. Coret lagi 2. Dapat 0,8 kali 2, 1,6 joule. Nah,
Itu kalau misalkan grafik. Kalau grafik cukup kita cari luas di bawah F, luas di bawah garis, seperti itu. Kalau model rumus EP sama dengan apa rumusnya? EP setengah Fx. Fx ini pertambahan panjang ya, bisa delta X, bisa delta Y, delta L sama semua, atau boleh juga setengah ya, K kali X kuadrat. Ini X ini bisa, X ini tadi jangan lupa bisa delta L, pertambahan panjang, bisa delta L, delta X, itu sama semua, jangan sampai terkecoh ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. Sepotong kawat logam homogen dengan panjang, nah, diketahui apa nih? Panjang L 140 cm, ubah jadi 140 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian luas itu A, area 2 mm kuadrat sama dengan ubah ke SI jadi 10 pangkat min naik 3 karena dia luas, berarti pangkatnya 2 jadi 6 meter kuadrat. Kemudian gayanya ada 100 Newton. Terus bertambah panjang berarti delta L, delta X sama aja. Saya biasanya kalau ini pakai delta L 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter, diubah ke meter. Oke, pertanyaannya modulus elastis. Nah, modulus elastis itu modulus Young. Itu rumusnya kalau masih ingat ya, sigma per E. Sigmanya itu tegangan dibagi A, E nya itu delta L dibagi L. Jadi rumus terakhirnya itu F per A kali L per delta L. Nah, tinggal kita masukin F nya berapa? 100. Kalau udah SI udah tinggal masukin angkanya aja. L nya berapa tuh? L nya 140 10 pangkat min 2 kemudian A nya 2 10 pangkat min 6, delta L nya itu 1 nggak ngaruh, berarti 10 pangkat min 3 aja langsung ya. Ini tinggal kita coret 100 dibagi ini kan 0,01 hilang. Kemudian ini 140 bisa dibagi sama 2, 70 per, ini bisa digabung yang bawah ya. 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat min 9. Ingat pangkatnya jadi tambah, pangkatnya naik ke atas jadi 70 kali 10 pangkat 9 jadi positif, tapi diubah jadi 7 kali 10 pangkat. Ini ada 10 1, nambahin ke 9. Jadinya 10 pangkat 10. Nah, apa nih modulus Young? Nah, udah ada ya. Newton per meter kuadrat. Oke, jawabannya itu yang C. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang tadi nomor 3, sekarang nomor 4 ya. Sama grafik lagi. Nah, ini pemahaman membaca grafik ini penting sekali. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara F dan delta L ya. Nah, kan di sini delta L, tadi delta X macam-macam memang. Dari 5 jenis logam yang panjang dan luas penampangnya sama, bahan yang mempunyai modulus elastis paling besar. Nah, kalau semuanya sama, cuma beda bahan ya, itu kita lihat dia nanyanya modulus elastis. Nah, modulus elastis rumusnya apa tadi? Modulus elastis rumusnya F per A tadi kan gitu ya, terus L per delta L. Tentu kalian ingat apa? Rumus hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu sama dengan K delta L. Berarti kita bisa ganti K sama dengan F per delta L. Nah, ini K nih. Nah,
F dibagi delta L itu K. Nah, di sini ada F, ya. Di sini ada F, ada delta L di bawah. Berarti kan dibagi F dibagi delta L. Nah, ini kita gabungin aja nih. Kita gabungin yang ini, ya. Kita gabungin jadinya ini jadi K. Jadinya ini F per delta L-nya di K, yang lain tulis lagi L per A. Nah, jadi rumusnya modulus Young bisa kita modifikasi jadi seperti itu. Jadi M sama dengan K L per A. Jadi M sebanding sama K. Artinya apa? Kalau K-nya besar, M-nya besar. Nah, dia nanya elastisitas, modulus elastisitas yang paling besar. Maka cari K-nya yang paling besar. Ingat, K itu tadi apa? K itu tadi F per delta L. Nah, ini adanya F per delta L di gambar ini. Nah, F sama delta L. Udah cocok. Nah, ingat, ini sebenarnya F per delta L ini adalah tangen. Tangen sudutnya. Sudutnya ada yang kecil, besar, nambah besar. Ya. Sehingga untuk mencari K yang besar dari grafik, itu sama aja tangen yang paling besar. Ingat, tangen dari 0 sampai 90, tangen bertambah besar. Maka K akan besar kalau sudutnya paling besar. Jadi jawabannya adalah elastisitas yang paling besar, grafik F terhadap delta L ya, itu adalah cari sudut yang paling besar. Jadi jawabannya nomor 5. Jadi yang sudutnya paling besar itu berarti K-nya paling besar. Kalau K-nya paling besar, maka M-nya juga paling besar karena K sama M sebanding. Jadi seperti itu. Jadi ini juga ingat, ini harus F terhadap delta L grafiknya. Kalau misalkan beda lagi grafiknya F terhadap yang lain akan berubah lagi. Tapi kalau F terhadap delta L grafiknya, maka sudut yang besar itu menghasilkan K, tetapan pegas yang besar. Kalau tetapan pegasnya besar, maka modulus elastisitasnya juga besar karena dia sebanding. Ya, itu untuk pembahasan soal nomor 5 ya. Nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini susunan pegas seri paralel UN tahun 2010, paket nomor 4, paket soal nomor 4. Soal nomor 10. 3 pegas identik yang konstantanya itu 1000. Sama semua 1000, K-nya K1, K2, K3 1000 ya. Jadi ketahui nih K1 1000 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 1000 Newton per meter. Dibuat susunan seri. Jika susunan pegas hanya dipengaruhi oleh beban. Dan setelah diberi beban, pegas bertambah sepanjang 6 cm. Ya. Jika susunan pegas diberi beban sehingga bertambah 6 cm, berarti ini 6 cm ini panjang semuanya. Ya, panjang sistemnya secara keseluruhan bertambah 6 cm. Nah, ini saya akan kasih cara langsung logika dulu, nanti kita akan bahas perhitungannya. Karena pegasnya sama, maka ingat kalau seri yang sama itu gayanya sama. Gayanya sama. Ingatnya itu kalau seri. Kalau paralel yang sama pertambahan panjangnya delta X-nya. Jadi kalau ini gayanya sama, F-nya sama. Jadi kita bisa anggap tiap-tiap pegas tuh dikasih gaya F. F-nya sama. Sebesar apa? Sebesar si beban W. Ya kan? Nah, karena konstantanya sama, maka mereka panjangnya juga, panjang pegas masing-masing bertambahnya juga sama. Dan totalnya 6 di sini. Ya udah tinggal kita jawab. Jawabannya A kalau kita pakai logika. Ya, karena konstantanya sama, maka diberi gaya yang sama, maka pertambahan panjang sama semua. Dan totalnya 6. Ya berarti kan ya A. Itu kalau pakai logika untuk mempercepat mengerjakan soal PG. Tapi kalau esai gimana ngerjainnya? Kalau esai kita bisa kerjain pakai, kita cari bebannya dulu. Caranya gimana? Kita cari konstanta gabungan, konstanta seri.
Nah, konstanta seri, ingat kalau seri itu pegasnya makin lemah. Jadi seper konstanta gabungan seri seper K1 tambah seper K2 dan seterusnya seper K3. Masukin seper 1000 tambah seper 1000 tambah seper 1000. Hasilnya seper K serinya 3 per 1000. Berarti kita kali silang jadi kebalik ya. Dibalik jadi KS per 1, nggak usah ditulis, jadi 1000 per sepertiga, dikali silang juga boleh. Ini konstanta gabungannya. Jadi makin kecil, jadi 1000 per 3. Yang tadinya masing-masing 1000 ketika di seri jadi dibagi 3. Karena jadi makin lemah. Nah, kita dapat nih. Sekarang kita cari gayanya. F sama dengan K kali delta X. Nah, gaya totalnya itu adalah si beban. K-nya juga harus gabungan. Kalau F-nya gabungan, K-nya juga gabungan. Gabungannya ini tadi. KS berarti 1000 per 3. Delta X-nya juga gabungan 6 cm. Berarti 6, 10 pangkat min 2. Ingat dimeterin ya. Dimeterin, terus ini dicoret nih. Nolnya 2 sama 4 min 2 habis. 3 sama 6, 2. Hasilnya 20 Newton. Nah, dapat gayanya 20 Newton. Nah, sekarang kita tinggal cari delta X1. Ingat, rumus hukum Hooke, F K kali delta X. Maka pertambahan panjang yang pertama delta X1 ya, atau delta L sama aja ya. Itu F dibagi sama K-nya, K masing-masing. Kalau ngomongin delta X1 berarti K1. Tapi F-nya gimana? F-nya ingat, F-nya sama semua. Jadi pakai ini semua, si 20, si beban. Gayanya itu kan beban. Berarti kalau seri sama semua boleh dipakai. Jadi 20 dibagi sama 1000 ya kan. Nah, hasilnya 2 per 100 ya kan. Ini 2 per 100, ini dalam meter. Kalau kamu mau ubah ke senti tinggal kali 100. Kalau tinggal kali 100 hasilnya kan 2 per 100 kali 100. Turun kan, jadi kali 100 dapatnya 2. Nah, ini 2 cm tuh. Dapat delta X1 nya 2 cm. Karena delta ini gayanya sama ya kan, gayanya sama semua 20, terus K-nya juga sama semua, identik 1000 semua, maka semuanya pasti delta X nya 2 cm semua. Cocok dengan jawaban yang A. Seperti itu ya. Kalau K-nya beda-beda, pasti dia beda-beda delta X-nya. Jadi ini kalau PG bisa kalian kerjain pakai logika. Kalau identik, kalau nggak identik ya nggak bisa, harus dihitung dulu, kecuali esai. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini adalah sistemnya, pegasnya seri dan paralel, jadi digabung. 4 buah pegas identik punya konstantanya sama semua, 1600, disusun seri paralel. Beban W digantung menyebabkan sistem mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan. Berarti ini delta L secara total nih, bukan secara pegas masing-masing. Totalnya pertambahan panjangnya 5 cm ya. Ini udah ada terang. Nah, 5 cm nih. Jadi delta L totalnya itu 5 cm. Ini total. Karena ini sistem ya kan, bebannya juga kan ini buat secara total nih. Maka kita nanya apa nih? Bebannya berapa? Ini kan bebannya secara total. Maka kita harus cari delta L udah ada nih secara total, maka kita harus cari K-nya secara total. K sistem. Biar kita bisa masukin ke hukum Hooke. Jadi kita cari dulu K sistemnya, K totalnya. Yang mana dikerjain dulu? Kerjain dulu yang ini. Ya. Kerjain dulu yang paralel. Ingat, kalau paralel itu yang sama itu delta gaya, bukan gaya. Delta X-nya sama. Nah, untuk yang paralel, konstanta gabungan paralel itu ada 3, tinggal kita jumlahin aja. Dia kan ditambah kuat, ingat. Nah, dapat hasilnya itu nggak ada, ada ya, 1600 tambah 1600 tambah 1600.
Hasilnya paralel gabungannya itu adalah berapa itu? 30, 48 Newton per meter. Ini baru yang paralel. Terus kita gabung lagi. Ketika dia udah digabung, dia gambar jadi gini. Udah jadi gabung. Nah bisa diganti gitu. Ini paralelnya 4800. Ininya 1600. Nah, seri habis itu. Kita kerjain seri. Seper sistem ya. K total. Itu tadi seper paralel ditambah ini yang yang keempat ya, seper aja. Masukin. Jadi 4800 ditambah 1600 ya kan. Samain penyebut, kalian dapat 4800. Ini jadinya 1. Ini jadinya 4 kalinya, biar jadi 4800 ya kan. Hasilnya 5 per 4800. Berapa tuh? Jadi seper total 5 per 4800. Maka mau nyari total tinggal kita balik aja atau kali silang, jadinya 4800 dibagi 5. Berapa tuh? Boleh dibagi, boleh enggak ya sebenarnya. 9.960. 960. Bener gak nih? 48 kali 2 96 ya, benar. 9.600 Newton per meter. 960. Nah, dia nanyanya beban W. Masukin ke rumus hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X ya kan, atau delta L. Nah, F-nya ini adalah bebannya, ditanya bebannya berapa. K-nya udah ada tadi. K-nya 9.960 ya kan. Kaliin, nah delta L-nya 5. Jadi ubah ke meter, 5 10 pangkat min 2. Ya kan? Hitung, tinggal coret. Ini geser komanya jadi 1 2. Jadi 9,6 kali 5. Nah, hasilnya berapa tuh? 96,5 kali 5. 4 berapa tuh? 4480 ya. Hasilnya 48. Ada yang salah nggak nih? Sebentar. 1600 32 3848 benar. Kemudian dia seper. Oh, salah di sini nih. Sorry. Salah di sini. Ini harusnya bukan 4, tapi 3, ya kan? Makanya nggak ada jadinya. Oke, kita ulang lagi. Di sini bukan 4 tapi 3. Jadinya di sini 4, sini 4. Maka di sini jadi 4. Hasilnya 1200 ya, 1200 Newton per meter. Ya, masukin deh habis itu. F-nya jadi W, ya kan? F-nya itu oleh beban. K-nya tadi totalnya 1200. Delta L-nya itu 5 kali 10 pangkat min 2 di meterin. Ingat itu tadi senti, kita meterin jadi kali 10 pangkat min 2. Nah, tinggal kita coret nih 10 pangkat min 2 sama nolnya 2 di sini. Tinggal 12 kali 5. 60 Newton. Dapat hasilnya 60, yaitu yang A. Oke. Udah 6 soal kita bahas. Semoga ini bisa membantu kalian memahami elastisitas dari soal-soal yang sudah kita bahas. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.